Permisi, Bu. Ibu, sini. Sini, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Ibu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, jadi kabar saya baik. Baik, Ibu. Boleh tahu ya namanya siapa dan umurnya berapa? Baik, nama saya Luzi Ibu, umur saya 25 tahun. Baik, Ibu Lucy. Ada yang bisa saya bantu ya hari ini? Nah begini Ibu, jadi saya pernah mendengar dari teman saya bahwa ada metode suhu basal itu untuk mengatur masa subur kita. Nah, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana caranya kira-kira Ibu, jadi saya datang untuk berkonsultasi dengan hal itu. Jadi Ibu ingin belajar lebih tentang itu Ibu sendiri ya. Nah, jadi untuk metode suhu basal tubuh itu merupakan salah satu cara kita untuk mengetahui kapan masa subur atau ovulasi terjadi, Ibu. Nah, lalu apa itu suhu basal di tubuh kita itu, Ibu? Untuk suhu basal itu merupakan suhu terendah yang dicapai tubuh kita saat beristirahat. Dan biasanya itu saat kita baru bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun, Ibu. Nah, untuk pengukuran ini bertujuan untuk mencatat perubahan suhu tubuh karena suhu basal Ibu akan berubah selama siklus menstruasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana kira-kira perubahan suhu itu bisa terjadi, Ibu? Nah, saat sebelum ovulasi, suhu basal tubuh itu biasanya akan berada di kisaran 35,5 sampai 36 derajat Celcius, dan nanti pada saat ovulasi, suhu tubuh akan sedikit turun lalu naik ke kisaran 37 sampai 38 Celcius. Nah, kenaikan suhu ini itu disebabkan oleh hormon progesteron yang meningkat, Ibu. Suhu akan tetap tinggi selama 3 sampai 4 hari setelah ovulasi, lalu kembali normal menjelang menstruasi. Tapi jika suhu Ibu tetap tinggi setelah masa subur, itu bisa berarti menjadi penanda awal kehamilan Ibu. Oh begitu ya, saya sangat tertarik sekali dengan penjelasan Ibu. Nah, lalu bagaimana caranya kita melakukan pengukuran suhu basal tersebut, Ibu? Baik, untuk cara pengukurannya itu cukup mudah ya, Ibu. Ibu perlu menggunakan termometer basal, dan Ibu bisa mengukur suhu tubuh Ibu di pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur. Termometer ini bisa digunakan secara melalui oral, vagina ataupun dubur, dan pengukurannya dilakukan selama 5 menit dan pastikan untuk saat melakukannya itu di lokasi yang sama ya, Ibu, pada setiap harinya juga pada waktu yang sama. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Saya ingin tanya, jadi untuk hasilnya itu dicatat setiap hari berarti ya, Bu ya? Benar, Ibu, untuk hasil pengukuran suhu hariannya itu perlu dicatat bisa di dalam grafik suhu basal, Ibu. Nanti grafik ini akan membantu Ibu melihat pola perubahan suhu sepanjang siklus menstruasi. Dan kalau Ibu konsisten mencatatnya selama beberapa bulan, nanti pola ovulasi ini akan terlihat, Ibu. Oh, seperti itu ya, Ibu ya. Lalu untuk manfaatnya dari metode ini apa aja ya, Bu ya? Untuk manfaatnya itu ada banyak, Ibu. Metode ini bisa membantu mungkin untuk pasangan yang ingin memiliki anak dengan menentukan waktu terbaik saat berhubungan. Dan selain itu juga metode ini bisa untuk wanita dengan siklus haid yang tidak teratur karena bisa mendeteksi kapan ovulasi terjadi. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Terdengarnya cukup mudah. Nah, tapi apakah ada hal-hal yang akan mempengaruhi nantinya ketika kita melakukan tes itu apakah ada hal-hal yang mempengaruhi hasil dari kita melakukan tes tersebut, Bu? Tentu ada, Ibu. Faktor contohnya seperti penyakit, kemudian gangguan tidur, stres, merokok ataupun konsumsi alkohol dan obat-obatan tertentu juga dapat mempengaruhi hasil suhu basal. Bahkan hal seperti penggunaan selimut elektrik saja bisa mempengaruhi keakuratan pengukurannya. Oleh karena itu penting ya bagi Ibu untuk menjaga konsistensi waktu dan juga metode pengukurannya. Oh begitu ya, Bu ya. Tapi kalau untuk kekurangannya apakah ada, Bu? Nah, untuk kekurangan metode ini tuh seperti yang saya jelaskan tadi, perlu konsistensi dari Ibu dan juga mungkin dukungan dari pasangan. Selain itu, metode ini tidak bisa mendeteksi awal masa subur dan hanya bisa membantu untuk mengetahui ovulasi setelah terjadi. Oh begitu ya, Bu ya. Tadi kan Ibu dapat jelasin tentang grafik ya. Nah, kira-kira itu bagaimana ya cara membaca grafiknya tersebut? Baik, nanti setelah Ibu mencatat
suhu tubuh ibu selama 10 hari pertama siklus menstruasi, ibu bisa menarik garis pelindung atau overlay pada suhu tertinggi normal. Dan jika suhu ibu naik 3 hari berturut-turut di atas garis ini, ovulasi kemungkinan besar telah terjadi dan masalah subur biasanya berakhir setelah 3 hari berturut-turut suhu tinggi. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira apakah metode ini tuh cukup efektif ya Bu Dania kira-kira? Metode ini cukup efektif ibu, sekitar 80%, tapi agar lebih akurat saya sarankan untuk kombinasikan dengan metode lain ibu, seperti metode kalender ataupun penggunaan kondom. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas penjelasan Ibu. Jadi saya tertarik untuk mencoba metode ini. Saya akan melakukan percobaan seperti instruksi yang Ibu berikan tadi. Baik, bagus sekali ya ibu. Nanti seperti yang saya sarankan, jangan lupa untuk tetap konsistensi. Nanti jika ada hal yang ditanyakan ataupun ibu membutuhkan bantuan saya untuk membaca grafik, saya akan membantu ibu ya. Nah, terima kasih banyak ya Bu Bidan ya. Jadi penjelasan yang Ibu berikan saya rasa sudah bisa saya tangkap, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu ya. Semoga ibu semoga berhasil ya, dan semoga masa subur ibu dapat terdeteksi dengan baik ya ibu. Baik Ibu, saya izin untuk permisi ya Ibu ya. Terima kasih ya ibu. Audio Jungle.